小杉さん。あ、ちょっと待って。見りゃわかるでしょ。みんな逃げろ。 Halo semuanya, ketemu lagi di Numonster ID. Hari ini kita mau menceritakan sebuah film yang diproduksi pada tahun 2023 yang berjudul Zoom 100 Bucket List of the Dead. Ini merupakan film yang diadaptasi dari serial manga Jepang yang ditulis oleh Haro Aso, mengisahkan tentang seorang pria yang selama dia bekerja selalu aja diintimidasi oleh bosnya. Bahkan dia juga sering disuruh bekerja sepanjang waktu yang semakin membuatnya terasa seperti orang mati. Sampai kemudian muncullah wabah zombie yang rupanya wabah tersebut malah membuat dirinya akhirnya merasa kalau inilah yang dinamakan dengan hidup. So kalau gitu langsung aja duduk yang manis dan selamat menonton. Cerita dimulai dengan seorang pemuda yang bernama Akira. Nah, hari ini adalah hari di mana dirinya pertama kali bekerja di sebuah perusahaan. Ya, kalian udah pernah dong ngerasain pertama kali diterima bekerja? Pastinya senang banget. Begitu juga dengan perasaan yang dialami Akira saat ini. Akira bekerja di sebuah perusahaan industri. Di hari pertamanya ini, dia langsung disambut oleh direktur dan juga para pegawai perusahaan. Antara lain yaitu Kosugi, yang merupakan atasan langsung Akira. Terus ada juga Yamaguchi, Yoshida, dan juga seorang produser yang bernama Ohtori. Di momen ini, Akira sempat berpikir, gila, gue udah diterima kerja di perusahaan besar, gajinya juga gede, lingkungannya enak, ditambah ada senior cantik lagi. Beh, kurang apa lagi coba? Tapi semua yang dibayangkan Akira perlahan-lahan mulai hilang ketika dia merasakan kalau bekerja di tempat ini sama aja kayak terjebak dalam kehidupan rutin yang gak ada habisnya. Akira harus bekerja lembur setiap harinya, belum lagi pekerjaan yang setiap menitnya terus-menerus diberikan dan ditumpuk di meja kerjanya. Bahkan Akira seringkali harus bekerja selama 2-3 hari full nggak pulang-pulang. Dan yang lebih gilanya lagi, atasannya yaitu Kosugi sering banget dengan seenak jidatnya ngasih jadwal supaya Akira bisa mengambil beberapa pekerjaan atau bagian yang ditinggalkan oleh teman-temannya. Nah, saking keselnya, Akira kemudian curhat sama sahabatnya waktu di kampus yang bernama Kencho, yang menyarankan, ya kalau udah nggak tahan keluar aja. Beres. Namun karena Akira di sini cuma kepengen bercerita, ditambah lagi dengan sikap Kencho yang lebih mementingkan handphone ketimbang curhatannya, akhirnya mereka berdua malah bertengkar. Next, hari demi hari pun dilalui Akira dengan terpaksa. Dia harus menahan amarah ketika bosnya memaki dan memberikannya pekerjaan tambahan yang gak ada habisnya. Akira sebenarnya bukannya gak mau keluar dari perusahaan ini, tapi masalahnya dia gak berani. Dia takut kalau keputusannya itu salah, apalagi dia bisa mendapatkan pekerjaan ini, itu karena dilakukan dengan susah payah. Nah, suatu hari di saat Akira merasa males banget buat pergi ke kantor, tiba-tiba wabah zombie menyerang kota Tokyo. Ketika dia berhasil selamat, Akira menyadari kalau satu kota udah diserang oleh zombie. Yang itu berarti dia nggak perlu pergi ke kantor. Alih-alih merasa takut, Akira kemudian melihat semua yang terjadi ini sebagai kesempatan untuk merasakan hidup yang sebenarnya. Nah, sebelum memulai hal yang baru, pertama-tama dia kepengen memastikan kalau teman kantornya yang bernama Ohtori nggak kenapa-napa. Setelah memastikan kalau Ohtori masih hidup, dengan cepat Akira menuju ke tempat di mana Ohtori berada dengan menggunakan sepeda. Begitu sampai, ternyata si Ohtori nggak sendirian, di mana direktur tempat dia bekerja yang udah menjadi zombie juga ada di sini. Akira memang pada akhirnya berhasil menjatuhkan bosnya itu. Namun begitu tahu kalau Ohtori juga udah terkena virus zombie, otomatis yang ada di pikiran Akira adalah berlari menyelamatkan diri. Sayang banget, padahal Akira ini tuh sebenarnya suka sama Ohtori sejak mereka pertama kali ketemu. マジでめちゃくちゃ大好きでした。
Nah, di malam harinya, Akira yang udah kembali pulang, kemudian memutuskan untuk membuat daftar semua hal yang ingin dia lakukan sebelum mati dimangsa oleh zombie. Hal ini sengaja dia lakukan demi membuktikan kalau sampai sekarang, dia masih bisa hidup dengan sehat. Dan karena itu, Akira nggak mau menyia-nyiakan kesempatan selagi masih bisa bernapas. Esok harinya, Akira memulai satu persatu dari daftar keinginannya, seperti membersihkan kamar, belanja nggak ngelihat harga, warnain rambutnya sendiri, terus ngelukis mukanya sendiri, beli kembang api, naik motor, dan tentunya sambil dikejar-kejar oleh zombie. Next, di hari kelima sejak kemunculan zombie, Akira yang berniat nyantai untuk menikmati daging, tiba-tiba kehabisan garam dan saus. Nah, karena dia nggak mau makan daging tanpa rasa, akhirnya Akira terpaksa berbelanja di minimarket. Yang mana di sini dia tanpa diduga bertemu dengan seorang wanita misterius yang juga lagi mencari sesuatu. Wanita ini bisa dibilang cukup tangguh, karena dia bisa menghadapi beberapa zombie yang mencoba menyerangnya. Akira sempat mengajaknya untuk bergabung, namun sayangnya wanita tersebut menolaknya dengan alasan kalau dia nggak mau kalau kehadiran Akira malah membuatnya jadi celaka. Dari sana, Akira lalu kembali pulang. Di sini, dia sempat kepikiran sama sahabatnya yaitu si Kencho. Karena penasaran, akhirnya ditelepon. Dan ternyata dia masih hidup dan terjebak di dalam salah satu kamar hotel. Akira yang awalnya nggak yakin, kemudian memutuskan untuk menyelamatkan sahabatnya itu dengan melewati banyak rintangan zombie yang berniat menghadangnya. Singkat cerita, sampailah Akira dan berhasil menemukan Kencho. Setelah keduanya saling meminta maaf atas kejadian yang sempat membuat mereka berantem. Dari sana, Akira dan Kencho lalu pergi menuju ke sebuah restoran. Di sini mereka bersantai sambil menikmati makan malam gratis. Nah, karena Akira udah ditemani oleh Kencho, maka mulai sekarang Kencho akan ikut membantu dalam menyelesaikan 100 keinginannya Akira. Keesokan harinya, mereka berencana untuk menuju ke Aquarium Paradise yang ada di pusat kota, dengan tujuan mengambil kostum ikan hiu demi menyelesaikan keinginannya Akira, yaitu menjadi pahlawan super. Menurut pengakuan Akira, kostum tersebut bisa melindungi pemakainya dari gigitan hiu, yang itu berarti kemungkinan kostum itu juga bisa melindungi mereka dari gigitan zombie. Tapi sebelum ke sana, Akira dan Kencho terlebih dahulu harus mempersiapkan beberapa peralatan. Karena itu, berangkatlah mereka menuju ke toko terdekat. Nah, begitu mau masuk ke dalam toko yang dituju, tiba-tiba mereka melihat ada segerombolan orang yang lagi dikejar-kejar oleh zombie. Salah satu di antara mereka adalah wanita yang pernah bertemu dengan Akira sebelumnya. Rupanya orang-orang yang selamat ini berniat pergi ke Aquarium Paradise juga, yang kabarnya tempat tersebut adalah salah satu lokasi yang bisa bertahan dari serangan zombie. Nah, 2 dari 4 orang yang berhasil diselamatkan ini ternyata merupakan pramugari. Mengetahui hal tersebut, Akira langsung senang karena salah satu keinginan yang dia tulis itu adalah minum bersama dengan pramugari. Namun sayangnya, kedua pramugari itu malah nempel terus sama si Kencho. Gak lama berselang, situasi menjadi mencekam ketika salah seorang dari mereka ternyata berubah setelah secara diam-diam dia menyembunyikan luka akibat gigitan zombie. Dalam kejadian itu, kedua pramugari tewas, sementara yang lainnya berhasil kabur setelah sebelumnya sempat terjadi kejar-kejaran. Selama perjalanan, si wanita misterius itu lalu memperkenalkan diri. Dia bernama Shizuka. Di sini, Shizuka sempat heran perihal Akira dan Kencho yang rela menyelamatkan dirinya. Yang padahal bagi Shizuka sendiri, dia itu lebih memilih menyelamatkan dirinya sendiri selagi ada kesempatan. Nah, karena kebetulan mereka bertiga emang kepengen menuju ke tempat yang sama, mau nggak mau Shizuka harus mengikuti kemanapun Akira dan Kencho pergi. Alias mereka bisa nyantai dulu cuy. Awalnya Shizuka nggak mau nih, tapi setelah Akira mengeluarkan sebotol sake, langsung berubah pikiran si Shizuka.
Sejak saat itu, mereka bertiga memulai berbagai perjalanan menarik. Contohnya kayak senam yoga di pinggir sungai, main para layang, makan mie bersama, main kembang api, sampai berendam di pemandian air panas. Apa yang udah mereka alami sampai sekarang rupanya telah membuat Shizuka sadar kalau ternyata dia juga membutuhkan saat-saat di mana dia harus menikmati yang namanya hidup. Shizuka juga nggak lupa untuk berterima kasih kepada Akira dan Kencho karena udah menyelamatkannya. Singkat cerita, di hari ke-10 sampailah mereka di Aquarium Paradise. Tapi pas sedikit lagi mau sampai, tiba-tiba beberapa waktu kemudian, Akira yang tersadar menemukan kalau dirinya ternyata berada di dalam akuarium, yang mana tempat ini rupanya dikendalikan penuh oleh Kosugi, yang pada waktu kejadian wabah zombie muncul, dia dan bersama beberapa anak buahnya kebetulan lagi melakukan liputan di tempat ini. Semua orang yang ada di sini, ataupun para survivor yang baru sampai untuk meminta perlindungan, bisa dibilang aman-aman aja. Namun yang jadi masalah, si Kosugi mengendalikan tempat ini dengan otoriter. Jadi siapapun yang nggak mau nurut atau nggak mau bekerja sesuai perintahnya, maka orang tersebut akan diusir. Kalau diusir, ya balik lagi dong diuber-uber zombie. Terus udah gitu nggak dapat makan pula. Apalagi Akira lebih mengkhawatirkan Kencho dan Shizuka. Makanya dia mau nggak mau akhirnya terpaksa kembali bekerja dalam kendali Kosugi. Para pekerja yang ada di sini emang dikasih makan cuy, tapi makannya cuma 2 potong daging ikan dan juga sedikit nasi. Sementara makanan yang enak itu semuanya disantap sama Kosugi dan anak buahnya. Di sini Akira dan yang lainnya bertemu dengan sepasang suami istri, Pak Sumire dan juga istrinya, di mana mereka berdua ini dulunya adalah tetangganya Akira. Nah, ketika lagi ngobrol-ngobrol sama Kencho dan juga Shizuka, Pak Sumire lalu mengatakan kalau dia tahu tentang bagaimana caranya untuk keluar dari tempat ini. Cuma masalahnya nggak ada yang mau keluar dari sini, karena itu tadi, di luar juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, pagi harinya Pak Sumire membawa Akira, Kencho dan juga Shizuka ke jalur rahasia, dengan maksud supaya kalau suatu saat nanti Akira dan yang lainnya berniat mau kabur, ya lewat sini. Sementara itu, di pintu masuk akuarium, sebuah truk pengantar barang terlihat akan menurunkan isinya untuk dibawa ke dalam akuarium. Namun rupanya supir tersebut tiba-tiba diserang oleh satu zombie yang kebetulan emang ngumpet di dalam truk itu. Zombie-zombie yang udah telanjur masuk lalu membunuh banyak orang, termasuk para kru yang lagi merekam seekor ikan hiu. Sampai-sampai mayat mereka pun jadi ikutan dimangsa sama si ikan hiu. Oke, balik lagi ke Akira yang meskipun dia ini udah tahu caranya keluar dari tempat ini, namun ternyata dia lebih memilih untuk tetap berada di sini. Nah, ketika mengetahui hal tersebut, membuat Kencho jadi kecewa. Sementara Shizuka hanya bisa menyerahkan semua keputusan sama Akira. Next, beberapa waktu kemudian, pas lagi merenung, tiba-tiba Shizuka melihat buku milik Akira yang berisi catatan tentang 100 keinginannya sebelum mati. Begitu membacanya, Shizuka langsung terkejut dengan semua yang udah dilakukan oleh Akira. Dari sana, Shizuka bersama dengan Kencho lalu mendatangi Akira yang lagi bekerja. Kosugi dan anak buahnya yang juga berada di lokasi yang sama kemudian melihatnya, di mana Kosugi sempat mengejek dengan mengatakan kalau orang-orang seperti kalian emang udah seharusnya berada di sini. Untungnya, Shizuka berhasil menyadarkan Akira dengan mengatakan kemana Akira yang pengen menikmati hidup dan kemana Akira yang selalu melakukan apa yang dia mau sambil menunjukkan daftar 100 keinginan miliknya. Ya, akhirnya Akira memiliki keberanian untuk mengatakan kalau dia udah nggak mau lagi bekerja dengan Kosugi. Namun belum sempat ngapa-ngapain, tiba-tiba segerombolan zombie memasuki ruangan dan mulai menyerang semua orang. Untungnya, Akira, Kencho, dan Shizuka berhasil bersembunyi bersama dengan beberapa orang, termasuk anak buah Kosugi yang udah ditinggalkan sama bos mereka sendiri. Dari sana, mereka lalu bergerak menuju ke ruangan yang lain. Tapi apesnya, mereka malah bertemu lagi dengan Kosugi yang lagi ngumpet. Nah, kejadian mengerikan kemudian terjadi ketika seisi ruangan menjadi bergetar, di mana ternyata itu adalah ulah dari seekor hiu yang udah berubah menjadi zombie.
わかるでしょ。 Uniknya, karena udah kebanyakan makan zombie, hiu tersebut lalu bermutasi sehingga sekarang dia bisa berjalan dan hidup di darat. Dalam kejadian itu, Kosugi sempat terpisah ketika yang lainnya bersembunyi di dalam salah satu ruangan. Mengetahui hal tersebut, Akira memilih untuk keluar dan berusaha untuk menyelamatkan mantan bosnya itu. Kencho sempat mempertanyakan pilihan Akira itu. Namun bagi Akira, meninggalkan Kosugi supaya mati dimakan sama hiu zombie nggak ada di dalam daftar keinginannya. Tapi sebelum melakukan Kencho memperlihatkan sebuah kostum hiu yang menjadi tujuan Akira datang ke tempat ini. Dari sana, bak seorang pahlawan super, Akira lalu menggunakan kostum tersebut, di mana dia langsung menyelamatkan Kosugi. Melihat Akira berjuang sendirian, Kencho rupanya nggak mau tinggal diam. Dengan menggunakan kendaraan berat, Kencho berusaha sekuat tenaga untuk bertarung melawan hiu zombie. Di sisi lain, Akira masih berusaha menyelamatkan Kosugi yang sekarang malah dikejar-kejar oleh zombie. Nah, di tengah kondisi yang nggak mengenakan bagi mereka berdua, Shizuka lalu ikutan membantu untuk mencoba mengalihkan perhatian semua zombie supaya masuk ke dalam akuarium dengan menggunakan speaker. Tapi jangan lupa kalau masih ada si hiu zombie, karena nggak lama setelah Kosugi muncul, tiba-tiba hiu tersebut menerjang dari sebuah lubang dan menghantam Kosugi. Melihat bosnya dalam bahaya, lagi-lagi Akira berusaha menyelamatkannya. Keadaan pun jadi tegang ketika si hiu menggigit tangan Akira. Di sini, Shizuka berencana untuk menyerang titik terlemah hiu zombie yang ada di sekitar kepala menggunakan aliran listrik yang rencananya akan dihubungkan melalui baju baja milik Akira dan juga baterai. Ya, Akira berhasil mengalahkan hiu zombie layaknya seorang pahlawan super. Dengan hancurnya akuarium, kini keadaan menjadi berubah total. Semua orang yang masih selamat sekarang lagi bersiap untuk pergi dari akuarium dan memilih untuk tinggal di luar. Bahkan anak buah Kosugi juga udah nggak sudi lagi bekerja bareng bosnya yang hanya menjadikan mereka tameng. Menurut mereka, Akira itu jauh lebih baik untuk dijadikan contoh seorang pemimpin. Dari sana, Akira, Kencho, dan Shizuka kemudian melanjutkan kembali petualangan mereka. Di momen ini, Akira meminta kepada kedua temannya itu supaya ikutan juga menuliskan keinginan mereka. Kencho rupanya kepengen menjadi seorang komedian, sementara Shizuka kepengen menjadi seorang dokter yang bisa menyelamatkan banyak orang. Total sampai saat ini ada 20 keinginan, di mana sebanyak 17 keinginan sudah terpenuhi, sementara 3-nya bakal mereka lakukan. Yang salah satunya adalah keinginan Akira, yaitu menjadikan pahlawan super sebagai pekerjaannya yang baru. Ya, itulah tadi alur cerita film Zoom 100 Bucket List of the Dead. Sebagai orang awam yang nggak tahu cerita manganya, menurut gua film ini enak banget buat dinikmati. Intinya ceritanya itu nggak terlalu fokus sama zombinya doang, malah lebih ke persahabatan 3 orang yang akhirnya mereka bersama-sama bisa menyelesaikan berbagai macam masalah. Serulah pokoknya. Oke, kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.